Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aureli dari kelas 9 Grand. Hari ini aku pengen bikin video tentang percobaan membuat roti anti gagal. Nah, sebelum mulai aku pengen tanya nih ke kalian semua. Sebelumnya, kalian udah pernah belum membuat roti sendiri di rumah? Jika belum, roti anti gagal ini sangat cocok untuk kalian semua yang tidak ingin ribet membeli roti di luar rumah. Roti yang akan dibuat ini dapat diisi dengan berbagai macam filling. Jadi kamu tidak perlu khawatir bila ada varian rasa yang tidak kamu suka, karena roti ini bisa diisi dengan filling sesuai selera kamu. Untuk resep ini aku menggunakan takaran ragi sebanyak 5 gram dan aku akan menganalisisnya apa saja sih perubahan yang terjadi pada rotinya. Jadi langsung aja kita ke bahan dan alat-alatnya ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 250 gram tepung terigu, 40 gram gula pasir, 30 gram mentega, 15 gram susu bubuk, 5 gram ragi, 3 gram garam, 120 ml susu cair, dan 1 butir telur. Lalu alat yang dibutuhkan adalah baskom, 3 wadah kecil, loyang, sendok, spatula, pengoles mentega, sendok takar, timbangan digital, serbet, gelas ukur, dan oven. Pertama, siapkan semua bahan-bahan yang sudah ditakar dengan timbangan digital, sendok takar, dan gelas ukur. Lalu, masukkan tepung terigu dan ragi pada baskom. Kemudian, aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan juga gula dan susu bubuk pada baskom. Aduk kembali hingga merata. Setelah itu, buat lubang pada tepung terigu dan masukkan telur di tengah lubang. Tuangkan juga sedikit susu cair pada lubang, lalu aduk semua bahan tersebut. Jika sudah, masukkan kembali susu cair sedikit demi sedikit, lalu aduk lagi dan seterusnya seperti itu sampai susu cairnya habis. Setelah semuanya sudah diaduk hingga setengah kalis, tambahkan mentega dan garam pada adonan tersebut. Lalu, uleni adonan hingga sepenuhnya kalis atau sampai adonannya tidak lengket ke wadah dan tangan. Kemudian, bulatkan adonan dan simpan di dalam baskom. Lalu, tutup baskom menggunakan serbet atau plastik wrap. Diamkan adonan selama 30 menit. Setelah mengembang, kempeskan adonan, lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian. Kemudian, setiap bagiannya dibulatkan dan didiamkan lagi selama 15 menit. Setelah 15 menit, kempeskan lagi adonannya. Lalu bisa ditambahkan isian roti seperti keju atau taburan coklat. Setelah diisi, bulatkan adonannya lagi dan simpan di atas loyang yang sudah diolesi mentega. Diamkan adonan selama 15 menit. Setelah didiamkan, olesi bagian atas adonan menggunakan campuran kuning telur dan susu cair. Selanjutnya, panggang roti selama 10-15 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Roti anti gagal pun sudah siap disantap. Nah, sekarang aku akan memberitahu kalian semua deskripsi dari roti yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, dari hasil percobaan ini, roti yang saya buat ini mengembang sebanyak 2 kali lipat. Lalu saat dipanggang dengan suhu 200 derajat Celcius selama lebih dari 15 menit, hasil roti yang saya buat itu menjadi gosong bagian atasnya. Namun bagian dalamnya itu tidak. Dan roti yang saya buat itu juga teksturnya cukup empuk, rasanya juga pas seperti roti pada umumnya. Lalu untuk hasil roti yang menggunakan takaran ragi sebanyak 5 gram ini, hasilnya menjadi lebih mengembang dan lebih empuk. Jadi sebelumnya saya itu telah membuat atau mencoba membuat roti sendiri dengan takaran ragi sebanyak 4 gram. Dan yang 4 gram itu juga mengembang
dan juga empuk, cuma tidak seempuk yang 5 gram ini. Jadi itu dia hasil percobaan dari resep roti anti gagal ini. Nah, dari percobaan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa takaran yang pas atau yang benar itu menghasilkan roti yang baik. Dan semakin banyaknya ragi itu semakin membuat roti mengembang dan juga membuat rotinya semakin empuk. Ngomong soal ragi ini memang fungsinya untuk membuat roti menjadi mengembang. Nah, ragi ini harus disimpan dalam ruangan kedap udara atau wadah yang tertutup agar raginya bisa tetap awet dan tetap bisa aktif bekerja untuk membuat roti mengembang. Nah, dari campuran bahan-bahan roti tadi itu ada proses yang terjadi nih pada ragi dan juga bahan-bahan untuk membuat rotinya. Pertama, yaitu proses yang terjadi pada gula dan tepung bila ditambah ragi. Jadi yang pertama, jika tepung dan ragi dicampur, nanti akan membuat udara masuk ke dalam adonan sehingga adonan menjadi tumbuh atau mengembang. Hal tersebut mengakibatkan kondisi anaerob dan terjadi proses fermentasi. Lalu nanti ragi akan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida. Nah, tadi di pembuatan rotinya kita menggunakan garam juga kan? Jadi hubungan ragi dengan garam itu juga ada. Ragi dan garam ini tidak bisa disatukan secara bersamaan karena bila disatukan nanti akan bereaksi negatif satu sama lain. Sehingga bila kedua bahan tersebut disatukan secara bersamaan, nanti ragi yang seharusnya berfungsi untuk mengembangkan roti nanti menjadi tidak berfungsi dan membuat rotinya menjadi tidak mengembang. Nah, dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi, fungsi garam ini juga sebetulnya untuk menghentikan proses pengembangan atau fermentasi agar tidak berlebih. Dan seperti yang sudah saya bahas tadi, dampak perubahan pada roti bila kita menambahkan raginya itu memang akan membuat rotinya menjadi lebih mengembang dan lebih empuk. Dan hasil akhirnya rotinya tuh seperti ini ya. Rasanya enak. Dan dari resep ini benar-benar kalian gak bakal gagal deh membuat rotinya bila takarannya benar dan juga teknik pembuatannya tuh benar. Dan resep ini juga cocok loh buat ide jualan atau untuk makan-makan aja gitu di rumah untuk bagi-bagi atau yang lainnya. Jadi terima kasih telah menonton video percobaan membuat roti anti gagal ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan bicara. Kalau begitu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Akan selalu ada jalan menuju sebuah kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan yang ia miliki. Bambang Pamungkas.